Nah, ada beberapa hal yang saya coba rinci dan beri masukan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Hal-hal baru apa yang harus kita lakukan atau perbaiki atau perbaharui. Apa saja yang kita harus perbarui supaya keluarga kita ini nanti akan punya hasil yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik. Nah, saya percaya, saya yakin kalau kita berubah, keluarga kita akan berubah. Kalau suami berubah, istri akan berubah. Kalau suami istri berubah, anak-anak akan berubah. Jadi harus ada yang mulai untuk berubah. Siapa yang harus memulainya? Saya, bukan orang lain. Nah, pertama yang harus kita rubah adalah persepsi terhadap pasangan kita. Persepsi terhadap pasangan kita. Kalau persepsi kita negatif, persepsi kita ya biarlah dia orang susah Pak, dia orang bawel, dia orang rewel sekali, dia memang seperti itu, susah ya, mungkin sudah dari lahirnya begitu ya, lalu kita terus mempertahankan persepsi ya, anggapan yang negatif atau anggapan yang kurang menyenangkan ya, mungkin karena berbagai macam persoalan, berbagai macam konflik yang dilalui bertahun-tahun, sehingga kita ini sudah nggak interest, nggak tertarik lagi dengan pasangan kita. Kita sudah tidak lagi bisa menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Nah, persepsi yang negatif, kalau kita sudah tidak suka dengan orang, ya, kalau kita sudah tidak suka dengan orang, itu bahasa tubuh kita itu kelihatan. Raut muka kita itu kelihatan. Pilihan kata-kata ketika kita berkomunikasi juga kelihatan. Nah, kalau itu terus-menerus, ya, saya dengan Bu Indah bawaannya saya marah, terus dia masak saya marah, tidak masak saya marah, masak kurang asin saya marah, masak terlalu tawar saya marah, karena apa? Sudah punya persepsi yang negatif. Apapun yang dia lakukan itu tidak menolong apa-apa. Nah, mari perbaharui. Saya percaya setiap manusia memang ada sisi kekurangannya dan sisi kelebihannya. Nah, kita mulai pikirkan, kita mulai kembangkan hal-hal yang baik. Oh iya, ini istriku. Ya, oke, masakannya tidak seperti chef terkenal, tidak seperti rumah makan terbaik di Jogja, tapi bagaimanapun juga dia sudah berusaha. Dia menunjukkan niatnya, dia menunjukkan tanda kasihnya kepada keluarga dengan memasak. Ya, oke, tinggal siapin merica, garam, sambal aja selesai kan. Kalau sampai kurang tinggal diguyur kecap, guyur apa, toh lama-lama ya paling enak Pak, ini enak Pak, kenapa? Pedes dan asin, dan selesai masalahnya. Artinya begini, mari kita kembangkan persepsi, pandangan positif terhadap pasangan kita. Ya, mungkin suami kita bukan seperti suaminya orang lain. Nah, ngapain sih bandingkan suami kita dengan suami orang lain? Kita dibandingkan dengan orang lain ya tidak mau. Mungkin suami orang lain proyeknya lebih besar, suami kita proyeknya kecil-kecil. Ya, kita hargai. Aku bersyukur suamiku adalah orang yang setia. Ya, dia orang yang tidak macam-macam. Mungkin uang yang dibawa pulang tidak terlalu banyak, tapi suamiku setia, suamiku perhatian. Kalau pulang bawa martabak yang harganya 5.000, tadi ada martabak harganya 5.000. Ya. Jadi mulai kembangkan. Dan saya percaya setiap orang itu kan ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Lihatlah yang positifnya. Begitu kita lihat yang positifnya, perlakuan kita akan positif. Ekspresi kita akan positif. Pilihan kata-kata terhadap mereka akan positif. Demikian juga dengan anak-anak. Ya, anak-anak tidak sempurna. Ada yang nakal, ada yang suka pergi, ada yang tidak sepandai orang lain dan sebagainya. Ya, semua orang punya kelemahan. Dan kalau kita terus yang kita perhatikan adalah kelemahan dan kekurangannya terus, kita bawaannya jengkel, kita bawaannya tidak senang, ucapan kita juga menyakitkan, pandangan kita merendahkan, kita tidak, raut muka kita juga nyebelin dengan dia, ya rusaklah. Dia akan membalas. Jadinya yang pertama saudara Bapak lakukan adalah cobalah perbaharui persepsi terhadap pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah sikap.
sikap ya. Sikap kita ini bagaimana? Ya, sikap kita ini bawanya jengkel melulu, marah melulu, atau kita bahagia. Ya, kita senang, kita memberikan apresiasi, kita memberikan penghargaan, kita welcome setiap kali yang dia lakukan, kita cari sudut pandang baiknya. Keluarga kita tidak sempurna, saya juga tidak sempurna, Bu Ida juga tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Nah, sikap kita harus evaluasi. Baik emosi kita, perbuatan kita, lalu kata-kata yang keluar setiap kali itu kita harus reaksi. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang nyebut anaknya, gendut, goblok, kamu goblok, kamu goblok, kamu goblok. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Nah, ambillah carilah hal-hal yang baik, perbaiki sikap kita. Baik itu secara perbuatan maupun secara verbal. Ya, tutur kata kita, pilihan kata-kata dalam berbicara akan menentukan atmosfer dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu juga harus memikirkan akan tutur kata yang baik. Ya, kadang-kadang kita ada orang-orang yang suka berbicara kasar. Suka berbicara keras. Suka berbicara tajam, ya, sehingga suami, sehingga istri, sehingga anak-anak itu menjadi tidak nyaman. Nah, kita harus rubah. Kalau kita ingin bahwa keluarga ini berubah menjadi lebih baik, dan saya percaya siapapun kita pengen keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Dan itu harus dimulai dari saya, bukan dimulai dari orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang kita harus perbaiki, sikap kita, tutur kata kita perhatikan. Apakah perkataan ini menyenangkan anak saya atau tidak? Apakah perkataan ini menyenangkan akan istri saya atau tidak? Apakah perkataan ini menyenangkan suami saya atau tidak? Nah, itu kita harus pikirkan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, oh iya Pak, ini tidak bagus. Ya, ini tidak baik. Itu yang setiap kali membuat pertengkaran itu terjadi. Lalu atmosfer rumah tangga jadi tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik? Tetapi kita melakukan dengan cara-cara yang lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kadang-kadang dalam setiap departemen, dalam setiap perusahaan, mereka setiap kali bergaji tahun, mereka ada kumpul, mereka ada gathering. Mereka mengevaluasi. Mereka menentukan, oh kalau begitu ada strategi yang harus kita perbarui. Karena kita punya target yang jauh lebih baik, kita punya target yang jauh lebih besar. Oke, strategi yang lama dievaluasi, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Lalu ketika masuk ke tahun baru, mereka pakai strategi yang baru, mereka pakai marketing yang baru, mereka pakai cara pendekatan yang baru. Nah, kita keluarga cuman nyalakan mercon aja, lalu tidak mikir apa-apa. Ya, harusnya kan kita ini berpikir, ada gatheringnya, kumpul dan sebagainya. Enggak, asal kita udah nyalakan mercon, dor, wah kita udah ganti tahun baru, ya semoga sukses dan sebagainya. Kita punya harapan baru. Oke, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kita bersenang-senang, kita bersukaria di pergantian tahun. Semua orang melakukannya. Tapi jangan lupa, kita harus ambil waktu. Iya ya, kemarin ada banyak kegagalan, ada banyak masalah karena kebodohan saya, karena ketidakmampuan saya, karena kebebalan saya dan sebagainya. Jadi kita mesti harus memperbaiki segala sesuatunya. Apalagi yang mungkin kita perlu perbaiki, komunikasi. Ya, salah satu hal yang terpenting adalah perhatikan bagaimana komunikasi kita sepanjang tahun dengan istri, dengan pasangan, atau dengan anak-anak. Sudah bagus atau belum? Kalau bagus, ya oke, kita tingkatkan. Tapi kalau tidak, ayo diperbaiki. Ya, kadang-kadang ada keluarga-keluarga itu yang komunikasinya itu cenderung keras dan kasar. Ditandai dengan teriakan.
Ya, ayah berteriak, lalu ibu berteriak, ada burung beo ikut berteriak, ya. Kemudian anak-anak juga nyautnya berteriak. Nah, itu kan komunikasi yang ada di dalam rumah tangga. Kita teriak sana, teriak sini, gedor-gedor pintu dan sebagainya. Nah, kita perhatikan, lalu komunikasi kita di dalam keluarga itu seperti apa? Itu seperti apa? Ya, kadang-kadang kita ada orang-orang yang komunikasinya itu cenderung kasar, ya, dan cenderung keras. Lalu ada lagi yang kalau berkomunikasi itu menekan, ya, menekan akan orang yang diajak komunikasi, ya. Contohnya. Ya, contohnya Bu Indah sering saya tekan. Pengakuan. Iya, kita menekan karena apa? Karena maunya benar sendiri. Ya, maunya benar sendiri ya kan. Kadang-kadang Bu Indah juga maunya benar sendiri, ya kan? Jadi komunikasinya itu selalu menekan. Ya, menekan istri, menekan suami, menekan anak-anak, disalahkan apapun. Kalau sedang ngobrol selalu pengennya menang sendiri dan memojokkan orang lain. Ya, orang lama-lama males lah. Orang lama-lama males. Nah, kita harus membuat satu komunikasi yang menyenangkan. Ya, komunikasi yang ketika ngobrol itu diselingi dengan tertawa. Jangan ketika ngobrol selingi dengan emosi. Ya, kemudian apa? Emosi yang komunikasi yang emosional. Dari pelan keras. Dari duduk disewa lalu begini dan sebagainya. Ya, dari santai menjadi gebrak meja. Nah, perhatikan cara dan gaya komunikasi kita di dalam keluarga. Apakah komunikasi kita itu cenderung keras dan kasar? Apakah kalau kita berkomunikasi itu cenderung menekan anggota keluarga yang lain dengan lebih banyak menyalahkan, pengen menang sendiri, ya, ini berkomunikasi mau makan apa, bakso apa soto, harus soto, enggak bisa, pokoknya harus soto. Nah, jadi yang lainnya males lah. Yang lainnya males karena kita selalu menekan dan juga emosional. Ya, hindari komunikasi yang emosional, yang gampang marah, yang gampang meledak, tidak rileks dan sebagainya. Nah, sebaliknya bangunlah komunikasi yang lebih rileks, lebih tenang. Ya, kalau ada perselisihan, itu kan perselisihan tidak penting kadang-kadang itu tidak penting. Ya, hanya masalah makan jam berapa ribut. Hanya masalah mau ayam goreng apa ayam godok ribut. Ya, hanya bakmi goreng, bakmi godok ribut. Karena apa? Tidak tenang. Oke, ya, hari ini kita makan bakmi godok, besok bakmi goreng. Jadi buatlah santai, buatlah rileks, buatlah tenang, buatlah sejuk dan menyenangkan. Ya, jangan di setiap kali pembicaraan itu lalu meledak, lalu emosional. Ya, diselingi dengan tawa sehingga pembicaraan itu menyenangkan, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Semua happy, semua bahagia, semua senang di situ. Kemudian toh kalau kita berbicara satu dengan yang lain, kembangkanlah komunikasi yang empati. Yang empati kepada lawan bicara kita. Karena kan tidak selalu komunikasi itu berbicara mengenai makanan. Kadang-kadang anak kita dia punya, atau suami kita, istri kita punya beban yang pengen diungkapkan. Ya, punya beban yang pengen diungkapkan. Orang itu kadang-kadang cuman pengen ngomong dan kalau udah ngomong lega. Nah, bayangkan kalau kita pengen ngomong, aduh Pak, tadi di jalan aku motorku atau mobilku serempetan dengan yang lainnya. Kamu kurang hati-hati nyetir gitu aja nggak bisa. Nah, ya repot. Ya, harus ada sesuatu yang empati. Ketika kita berkomunikasi, kita keluarkan empati kita. Gimana? Ya, ada yang luka atau tidak? Kamu tidak apa-apa kan? Ya sudah. Ya, barang bisa diperbaiki, yang penting kamu selamat. Nah, kalau kita itu bisa mengembangkan komunikasi yang empati,
Ya, anak-anak kita kemudian kebetulan ulangannya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, harusnya kamu belajar, Pak, ini nilaiku kurang bagus. Makanya lain kali belajar lebih baik, sebagainya. Nah, ada waktunya kita menasihati anak kita. Tapi ketika seseorang sedang mengungkapkan akan masalahnya, akan persoalannya, akan ketidakmampuannya, orang membutuhkan pengertian. Orang membutuhkan empati. Ya, dengan diberi pengertian, dengan diberi empati, itu orang itu sudah senang, orang itu sudah bahagia, dan orang itu tanpa kita suruh pun dia akan, lain kali aku akan lebih baik, lain kali aku akan lebih hati-hati. Demikian juga kalau kita sedang mengkomunikasikan sesuatu, jangan memaksa, tapi dengan persuasif. Ya, dengan memberikan alasan yang baik. Ini kita akan putuskan ini karena ini ada ini dan sebagainya. Jadi persuasif, empati, tenang dan sejuk. Nah, itulah hal-hal yang kita harus perbaiki. Ya. Yang kita harus perbaharui kalau kita menginginkan hasil yang baru dan lebih baik. Mustahil kita menginginkan hasil yang baru dan hasil yang lebih baik. Yang pertama, kita tidak punya harapan. Kita sudah patah arang. Kita sudah hopeless. Kita sudah, udahlah, aku udah capek, Pak. Udah menikah 15 tahun, 20 tahun, yang nggak ada hasilnya. Ya, dari tahun ke tahun makin memburuk. Ya, sepertinya tenang-tenang sih, Pak. Tapi sebetulnya ini menghanyutkan. Ini seperti api dalam sekam. Nah, janganlah. Pada kesempatan ini, saya mendorong Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari di tahun yang baru, di hari-hari yang masih terhitung baru ini, mari kembangkan harapan baru. Ya, kembangkan harapan baru, kita rayakan sesuatu yang baik, kita ingin keluarga yang menyenangkan. Kalau perlu kita kumpul dengan istri, anak-anak kita, lalu makan sesuatu yang menyenangkan, buatlah family time, buatlah makan malam bersama atau sarapan bersama, dan kita katakan, ayo kita perbaiki semuanya. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan kekeliruan, ya sudah, kita tidak perlu mengungkitnya. Ya, bahkan barangkali kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita bisa katakan, maafkan Papa, maafkan Bapak, maafkan Ibu, maafkan kami semuanya. Lalu kita bermaaf-maafan, lalu ayo kita perbaiki sama-sama. Ya. Meskipun juga dalam perbaikan itu juga belum tentu sempurna, tapi tidak apa-apa. Yang penting ayo perbaiki sama-sama, karena kita mau hasil yang jauh lebih baik, kita mau hasil yang baru, kita mau hasil yang jauh lebih besar. Nah, jangan cara lama terus-menerus dibawa. Meskipun saya sadar meninggalkan kebiasaan yang lama itu juga tidak mudah. Saya sadar. Ya, meninggalkan cara bicara yang lama itu tidak mudah. Pak, saya butuh bertahun-tahun. Pak, saya ini gaya bicaranya kasar. Ya, memang saya teriak-teriak, saya ini emosional, tapi sebetulnya saya baik. Oh iya, kita tahu bahwa saudara semua maksudnya baik, tapi yang namanya emosional itu kadang-kadang juga memancing emosi orang lain. Ya, kita jangan terus-menerus kelemahan kita itu kita benarkan, mencari pembenaran. Saya meskipun emosional, saya meskipun kasar, ya tapi kan hati saya baik. Ya, kita komunikasi kan tidak pakai hati, kita komunikasi kan pakai mulut dan berbicara. Oke, semua orang tahu, Pak, maksud saya baik. Iya, semua orang tahu bahwa maksud kita baik, tapi kita perlu pikirkan caranya. Apakah maksud baik dengan cara yang baik atau tidak? Apakah maksud baik dengan pilihan kata-kata yang baik atau tidak? Apakah maksud baik disampaikan pada waktu yang baik atau tidak? Tidak cukup itu hanya dengan maksud baik. Kita perlukan caranya yang baik, kita perlukan kata-katanya yang baik, kita perlukan carikan waktu yang baik. Ya, tidak bisa katakan, Bapak harus lebih jangan emosional. Loh, saya emosional, tapi kan hati saya baik, maksud saya baik. Ya. Nah, tidak selalu bisa begitu. Kita harus memikirkan akan sikap kita memikirkan akan perlakuan kita, tutur kata kita, dan cara kita berkomunikasi kita harus perbaiki. Pilihlah kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Berkali-kali saya katakan,
perbanyak mendengar. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk membantah. Mendengar untuk memahami, lalu menangkap apa isi hatinya, apa yang diinginkan, apa yang dimaksud, dan apa yang dimaui oleh pasangan kita. Lalu berilah respon yang baik. Jadi harapan yang baru perlu cara yang baru. Niscaya akan menghasilkan hasil yang baru. Demikian Mas Anton.